Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Faiz Arif Jamal MAK. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu analisis investasi. Dan kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Armelia Putri, yang kedua Sylvia Handayani, yang ketiga Ahmad Raihana Arasid. Baik, langsung saja yang akan dibacakan oleh Saudari Nanda Armelia Putri. Waktu dan tempat kami haturkan. Baik, materi yang pertama yaitu A. Akuntansi investasi. Akuntansi untuk efek investasi. Akuntansi untuk efek investasi ditentukan berdasarkan klarifikasinya. Efek investasi umumnya diklasifikasikan sebagai efek utang dan efek ekuitas. 1. Efek utang mempresentasikan hubungan antara kreditor dengan entitas lain. Contohnya, obligasi pemerintah dan pemerintah daerah, obligasi perusahaan dan wesel bayar, serta utang konversi. Kriteria ini untuk klasifikasi dan akuntansi pada setiap kelompok efek utang yaitu efek yang dimiliki hingga jatuh tempo, efek yang diperdagangkan, efek tersedia untuk dijual. Pengalihan antara kategori. Kemampuan manajemen untuk memenuhi tujuan investasi efek secara signifikan berubah. Efek biasanya harus direklasifikasi atau dialihkan ke kelompok lain. Umumnya efek utang yang diklasifikasikan sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo tidak dapat dipindahkan ke kelompok lain kecuali dalam kondisi luar biasa seperti merger, akuisisi, divestasi, atau peristiwa luar biasa lainnya. 2. Efek ekuitas. Efek ekuitas mempresentasikan kepentingan kepemilikan pada entitas lain. Contoh saham biasanya dan saham preferred, serta hak untuk memperoleh atau menghapus kepentingan kepemilikan seperti jaminan, hak saham, serta opsi beli dan opsi jual. Klasifikasi dan akuntansi untuk efek ekuitas yaitu A. Tidak memiliki pengaruh atau pemilikan di bawah 20%, B. Pengaruh signifikan atau pemilikan antara 20% dan 50%, C. Kepentingan pengendali atau pemilikan di atas 50%. Opsi nilai wajar. Opsi nilai wajar dapat diterapkan secara sukarela dengan cara selektif untuk masing-masing kelompok efek yang dipilih perusahaan, tetapi segera setelah nilai wajar diterapkan pada suatu kelompok efek, perusahaan tidak dapat membalik opsi tersebut. Opsi wajar tidak tersedia untuk investasi ekuitas yang memerlukan konsolidasi. Selain itu, opsi ini biasanya juga tidak dapat diterapkan pada efek yang menerapkan metode akuntansi ekuitas. Pengungkapan efek investasi. Bagian ini berfokus pada pengungkapan catatan yang diperlukan. Pembahasan ini akan menggunakan Microsoft Corporation. Microsoft Corporation mengklasifikasikan sebagian bedar investasi, utang, dan ekuitasnya dalam kelompok efek yang tersedia untuk dijual, serta melaporkan biaya akuisisi, nilai wajar, dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan pada masing-masing kelompok investasi. Analisis efek investasi. Analisis efek investasi memiliki 2 tujuan utama yaitu A. Memisahkan kinerja operasi dan kinerja investasi dan pendanaan.
Kinerja operasi dari kinerja investasi suatu perusahaan harus dianalisis secara terpisah karena kinerja perusahaan dapat mendistorsi kinerja operasi yang sebenarnya. B. Menganalisis distorsi akuntansi. Dari efek analisis ini sangat penting ketika menganalisis lembaga keuangan dan perusahaan asuransi yang menjadi aktivitas investasi sebagai aktivitas operasi inti serta menghasilkan pendapatan yang besar. Baik, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk saudari Nanda Armelia Putri. Selanjutnya saya akan membahas tentang akuntansi metode ekuitas. Akuntansi metode ekuitas diperlukan untuk investasi antar perusahaan. Ketika perusahaan investor dapat menggunakan pengaruh signifikan tapi tidak mengendalikan terhadap investasi. Lalu selanjutnya, mekanisme metode ekuitas. Ada beberapa hal penting yang terkait akuntansi metode ekuitas. Yang pertama, akun investasi ini dapat dilaporkan pada jumlah yang sama dengan bagian proporsional ekuitas pemegang saham dari perusahaan investasi. Lalu pendapatan investasi ini dari laba operasi inti dalam analisis laba perusahaan investor jika investasi ini sifatnya tidak dianggap strategis. Lalu yang ketiga, investor harus menghentikan akuntansi metode ekuitas ketika investasi tersebut dikurangi menjadi nol dan seharusnya tidak memberikan kerugian tambahan. Yang terakhir, jika jumlah investasi awal melebihi bagian proporsional dari nilai buku perusahaan investasi, kelebihan tersebut dialokasikan pada aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat identifikasi yang disusutkan selama masa manfaatnya. Implikasi analisis investasi antar perusahaan. Analisis dilanjutkan dengan beberapa pertimbangan terkait investasi antar perusahaan, yang dimana pengakuan laba perusahaan investasi. Yang kedua, investasi modal yang tidak diakui. Yang ketiga, provisi pajak atas laba entitas anak yang tidak dibagikan. Materi selanjutnya adalah C. Kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis atau business combination mengacu pada merger atau akuisisi suatu bisnis. Kombinasi bisnis terjadi jika perusahaan mengakuisisi sebagian besar efek ekuitas perusahaan lainnya. Kombinasi bisnis mengharuskan laporan keuangan berikutnya untuk melaporkan aktivitas kombinasi entitas baru. Akuntansi untuk kombinasi bisnis memerlukan keputusan terkait cara yang digunakan untuk menilai aset dan liabilitas entitas baru. Yang pertama, akuntansi kombinasi bisnis. Tujuan utama dari akuntansi kombinasi bisnis adalah mengakui harga yang dibayarkan untuk akuisisi pada laporan posisi keuangan. Kemudian, laporan keuangan consolidation. Laporan keuangan consolidation melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan entitas induk dan entitas anak dalam perangkat laporan. Laporan keuangan consolidation mengabaikan identitas hukum terpisah entitas induk dan entitas anak dengan memandang substansi ekonomi. Kemudian ada mekanisme konsolidasi. Konsolidasi melibatkan dua langkah, yaitu agregasi dan eliminasi. Pengaruh neto dari konsolidasi pada laporan posisi keuangan adalah untuk melaporkan entitas anak yang diakuisisi sebesar nilai pasar wajar pada tanggal akuisisi. Kemudian ada penurunan nilai goodwill. Goodwill yang dicatat dalam proses konsolidasi memiliki masa manfaat yang tidak terbatas sehingga tidak dikenakan amortisasi. Namun, pada goodwill diberlakukan pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya penurunan nilai.
Kemudian yang kedua, terdapat permasalahan dalam kombinasi bisnis. Dalam beberapa kombinasi bisnis, pihak yang terlibat bisa tidak sepakat pada suatu harga. Hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan, di antaranya pertimbangan kontingensi, kemudian ada alokasi total biaya, penelitian dan pengembangan dalam proses, utang dalam laporan keuangan consolidation, keuntungan atas IPO ekuitas anak, penjualan dan laba sebelum akuisisi, akuntansi push down, keterbatasan tambahan laporan keuangan consolidation, dan konsekuensi akuntansi untuk goodwill. Kemudian kesimpulan, dalam materi yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa analisis investasi antar perusahaan memainkan peningkatan peran dalam aktivitas bisnis. Perusahaan melakukan investasi antar perusahaan karena berbagai alasan seperti diversifikasi, ekspansi, serta peluang dan imbal hasil yang kompetitif. Dalam analisis investasi antar perusahaan ditentukan berdasarkan klasifikasinya. Analisis investasi antar perusahaan meliputi akuntansi investasi, akuntansi metode ekuitas, kombinasi bisnis, dan beberapa lainnya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.